Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Wahyu Anugrah. Nomor induk mahasiswa saya adalah 185030126. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan, angkatan tahun 2018. Dan sekarang alhamdulillah saya sedang menempuh semester 5. Semoga semester ini dilancarkan meskipun kita berjalan beriringan bersama dengan adanya pandemi ini. Amin. Baik. Di sini saya akan mencoba memaparkan secara singkat saja mengenai sejarah bahasa Indonesia. Nah, banyak sumber menyebutkan bahwa penyebaran bahasa Indonesia diawali dengan dari akarnya itu adalah bahasa Melayu. Tentu semua orang mengetahui bahwa bahasa Melayu pada zaman dahulu kala adalah bahasa yang memang familiar sekali di wilayah Nusantara. Nah, bahasa Melayu ini menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa disebarkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Dan Kerajaan Sriwijaya itu memperluas dirinya ke wilayah-wilayah yang lainnya karena menguasai jalur perdagangan. Otomatis ketika menguasai jalur perdagangan tentu akan bertemu dengan banyak orang. Nah, selanjutnya bahasa Melayu juga itu disebarkan melalui kegiatan keagamaan, baik itu agama Islam, Hindu ataupun Buddha yang diajarkan kepada masyarakat. Dan tentu masyarakatnya itu menerima saja karena dianggap bahasa Melayu itu adalah bahasa yang baru, mudah diucapkan mungkin pada masa itu ya, ketika kita mencoba merefleksikan, mencoba kita menganalogikan posisi kita sebagai masyarakat pada masa lampau. Nah, yang paling pentingnya adalah kita tentu mengetahui bahwa secara yuridis bahasa Indonesia itu disahkannya, dipatenkannya itu pada masa Sumpah Pemuda. Dan apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu adalah sejarah yang tidak bisa dilepaskan dan merupakan titik balik bagaimana para pemuda berjuang, bagaimana para pemuda di seluruh Nusantara bersatu dalam satu identitas yang sama, satu tujuan yang sama, ingin memiliki bahasa sendiri, yaitu sebagai bahasa persatuan. Karena tentu semua orang mengetahui bagaimana Indonesia beragam sekali, baik itu suku, bangsa, budaya, bahasa, adat istiadatnya. Dari Sabang sampai Merauke. Ini kita belum merdeka, tapi kita pada masa itu ingin memiliki suatu identitas yang jelas. Dan bahasa adalah salah satu kunci bagaimana mempersatukan perbedaan tersebut. Dan itu sampai terasa hingga saat kini. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang bahasa daerahnya berbeda, kita menggunakan bahasa Indonesia itu akan saling berkesinambungan. Nah, secara politisnya kapan? Tepatnya setelah kita merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan hari berikutnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 pada saat sidang pertama pasca kemerdekaan disahkan dengan adanya pasal 36 Undang-Undang Dasar. Nah, hal-hal tersebut tentunya menjadi sebuah dasar-dasar yang harus kita ingat bahwa proses menjadi sebuah bahasa Indonesia sampai sekarang ini tidaklah mudah. Pada masa lampau, kita mengenal ejaan-ejaan lama seperti ejaan Van Ophusen, ejaan 1972, seperti itulah dan lain halnya masih bisa kita pelajari dan kita baca lagi di internet. Nah, kemudian bahasa sendiri terus berkembang, terus mengalami kemajuan seiring dengan berjalannya waktu. Bagaimana Indonesia tidak hanya real bahasa Melayunya saja, tapi bagaimana bahasa serapan dari bahasa asing yang masuk ke dalam kamus atau leksikon kita. Banyak seperti kata hikayat, risalah, terus masjid. Nah, itu adalah bahasa-bahasa serapan yang datangnya dari bahasa Arab. Tentu masih banyak lagi bahasa-bahasa selanjutnya. Oleh karena itu, mari kita terus lestarikan, mari kita pelajari, mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan
Sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh dosen mata kuliah analisis penggunaan bahasa Indonesia. Baik, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan alasan mengapa abad ke-1 sampai dengan ke-6 tidak dibicarakan dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada dasarnya, pada abad ke-1 sampai ke-6, wilayah Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Tentu kita kenal adanya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara. Tentu pada saat abad ke-1 sampai abad ke-6, ketika wilayah yang masih kerajaan tentu memiliki bahasanya masing-masing sesuai dengan titah sang rajanya yang berlaku di wilayah tersebut. Otomatis ketika dari bahasa istana A dan istana B akan berbeda karena wilayahnya berbeda, kerajaannya pun berbeda, yang memerintahnya pun berbeda. Nah, tidak dibicarakannya karena belum adanya rasa ingin bersatu, belum ada rasanya ingin menjadi kesatuan karena fokus pada perluasan kerajaan masing-masing. Itu kurang lebih jawaban dari saya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah jelaskan 3 alasan yang membuat kita bangga memiliki bahasa Indonesia. Di sini saya akan mencoba menjawabnya dengan opini saya juga terlebih dahulu dan dijelaskan dengan opini saya dan pengetahuan saya sebisa saya. Bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun, karena saya hanya bermaksud untuk berbagi pengetahuan. Dan yang pertama yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, menyatukan segala perbedaan yang ada. Selain itu, alasan yang kedua adalah bahasanya yang kaya. Bahasa Indonesia bukan hanya real bahasa Indonesia saja, tapi bagaimana bahasa Indonesia itu bisa menyerap, bagaimana bahasa Indonesia memperkaya bahasanya dengan serapan-serapan dari bahasa asing. Dan itu sah-sah saja karena itu dapat memperkaya bahasa Indonesia. Pada kenyataannya, seiring berjalannya waktu terus semakin berkembang, dalam bahasa Indonesia itu semakin mengalami pertambahan dan pertumbuhan. Pada saat KBBI pertama itu hanya 70.000 kata, dan sekarang kurang lebih ada 470.000 kata. Semoga semakin tambah usia negara kita, semakin bertambah bahasa-bahasa, mungkin bisa sampai 1 juta ataupun 2 juta. Lalu alasan yang ketiga adalah bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa lain. Karena bahasa Indonesia itu menurut orang asing itu sangat susah, tapi itu mereka ingin mempelajari materi atau pemaparan terkait sejarah bahasa Indonesia. Dan saya tadi alhamdulillah sedikit banyak telah mencoba untuk menjawab pertanyaan dari dosen analisis penggunaan bahasa Indonesia yang telah disusun oleh beliau. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum.